Ditampilkan di tengah kemacetan lalu lintas, seorang pemuda dan ayahnya sedang bertengkar hebat di dalam mobil. Diketahui bahwa si pemuda enggan ikut dalam perjalanan tersebut dan akibat sikapnya itu mereka pun terlambat. Karena kesal, si pemuda nekat keluar dari mobil begitu saja sehingga sang ayah bergegas mengejarnya. Tepat pada saat yang sama, mereka melihat sebuah mobil ambulans yang berguncang liar seolah ada sesuatu yang berteriak dan meronta di dalamnya. Émile, qu'est-ce que tu fous? Putain! Point, j'ai pas envie de discuter. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, kita mungkin tidak bisa memberikan keluarga dunia yang sempurna, tapi kita bisa berjuang agar mereka tidak pernah merasa sendirian menghadapi dunia. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul L'Araignée Animale, sebuah film yang rilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Thomas Kelly serta dibintangi oleh para aktor yang kemampuan aktingnya tidak perlu diragukan. Bang, gak usah banyak bacot. Dari tadi nungguin cerita, kopi gue ampe dingin. Mending langsung aja ke ceritanya, kata Ilham. Entah bagaimana Ilham bisa nyasar ke sini, tapi ya sudah, kalau begitu mari kita lanjutkan. Beberapa waktu kemudian, si pemuda Emil dan sang ayah François tiba di rumah sakit untuk menjenguk Lana, ibu Emil, yang ternyata sedang mengalami proses mutasi menjadi hewan. Terungkap bahwa selama 2 tahun terakhir, fenomena aneh ini telah menyebar ke seluruh negeri. Banyak orang mendadak berubah wujud menjadi makhluk yang lebih menyerupai hewan dan sebagian besar dari mereka menjadi sangat agresif. Pihak berwenang berusaha keras menangkap mereka semua dan menempatkannya di fasilitas khusus, tempat para orang-orang yang bermutasi atau untuk selanjutnya kita sebut mutan, ditenangkan dengan obat penenang sambil diteliti demi menemukan obatnya. Sayangnya mayoritas masyarakat justru merasa takut dan menginginkan para mutan itu dikurung selamanya. Emil sendiri enggan menemui ibunya sebab ia masih trauma sejak Lana pernah tanpa sengaja mencakar wajah Emil. Meski demikian, François tetap bersikukuh bahwa Lana masih bagian dari keluarga mereka apapun kondisinya. Dokter yang menangani Lana kemudian menjelaskan bahwa terdapat fasilitas penampungan baru yang lebih canggih di wilayah selatan dan Lana disarankan untuk dipindahkan ke sana. François pun langsung menyetujui rencana tersebut, bahkan berniat pindah rumah ke sana demi Emil, demi memulai kehidupan baru yang jauh dari tatapan menghakimi orang-orang yang telah mengenal Lana sebelumnya. Ketika mereka memasuki kamar Lana, Emil memperhatikan bekas cakaran di dinding dan memilih untuk tidak mendekat. François justru duduk di samping Lana dan mengajaknya berbicara karena yakin hal itu dapat membantu, meski Emil sendiri ragu ibunya masih dapat memahami ucapan mereka. Beberapa minggu berselang, Emil, François, dan anjing peliharaan mereka, Albert, pindah ke rumah baru yang letaknya dekat hutan. Emil mulai bersekolah di tempat yang baru, dan saat gurunya memperkenalkan kepada seisi kelas, seorang murid bernama Nina melontarkan banyak sekali pertanyaan. Demi menghindari topik sensitif tersebut, Emil berbohong dengan mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia, dan bekas luka di wajahnya ia klaim akibat sambaran petir. Pada malam harinya, badai besar melanda kota hingga listrik padam dan Emil terbangun karena suara angin kencang bercampur petir. Saat memeriksa jendela, keesokannya mereka menerima kabar darurat dan bergegas menuju danau setempat yang telah dikerumuni polisi dan petugas pemadam kebakaran. Rupanya, badai semalam menyebabkan sebuah ambulans tergelincir dari jalan dan tercebur ke danau. Saat menyaksikan petugas mengangkat jasad salah satu mutan dari air, François langsung dilanda firasat buruk sebab ambulans tersebut adalah kendaraan yang sedang mengangkut para mutan menuju fasilitas baru di selatan. Dan kini separuh dari mereka tewas, sementara sisanya melarikan diri. François yang panik langsung mencari istrinya sampai harus ditahan oleh para polisi. Namun petugas bernama Julia meyakinkan bahwa jasad Lana tidak ditemukan di antara para korban. Artinya ia kemungkinan besar masih bersembunyi di dalam hutan. Sesampainya di rumah, François mulai menggantungkan pakaian-pakaian milik Lana di pepohonan sekitar rumah dengan harapan aromanya dapat menuntun Lana untuk kembali pulang.
Adegan berpindah ke sekolah saat pelajaran olahraga. Guru mengajak seisi kelas bermain tarik tambang dan uniknya seluruh anggota tim Emil langsung terjatuh kecuali dirinya sendiri. Emil ternyata sanggup bertahan sendirian menahan tarikan cukup lama hingga teman-temannya kembali bergabung dan akhirnya memenangkan pertandingan tersebut. Allez, on lâche. Ah non, mais tirez là. Les filles devant. Semua orang kagum dengan kekuatannya yang tiba-tiba muncul dan langsung mengundangnya ke sebuah pesta. Tetapi Emil justru sibuk memperhatikan jari-jarinya sendiri dan bergegas pulang ke rumah. Di kamar mandi, ia menggunakan pinset untuk mencabut sesuatu dari bawah kukunya sambil menjerit kesakitan. Dan betapa terkejutnya ia ketika menyadari yang tercabut adalah cakar-cakar kecil, pertanda bahwa dirinya pun mulai bermutasi. Sementara itu, Francois bertemu Julia dan memperoleh kabar bahwa pencarian resmi telah dihentikan karena pemerintah berjanji akan mengerahkan pihak militer. Tiba-tiba, terdengar teriakan panik di sebuah minimarket karena ada pelanggan yang melihat mutan dan Julia langsung memerintahkan evakuasi. Francois sendiri justru nekat mencari sosok tersebut dengan harapan itu adalah Lana, tapi ternyata makhluk itu adalah mutan berwujud cumi-cumi yang hanya ingin mencari ikan untuk dimakan. Francois kemudian menemukan mutan lain yang tampak ketakutan sedang bersembunyi di bawah rak toko, tetapi ia memilih diam dan tidak melaporkannya kepada polisi. Pada hari Jumat berikutnya, Emil pergi ke pesta dan bersenang-senang bersama teman-temannya yang saat itu sedang kagum dengan pedang yang dibawa salah satu murid untuk persiapan presentasi pada festival pertengahan musim panas mendatang. Sayangnya, alkohol yang diminum membuat Emil mendadak mual, sehingga akhirnya, dengan rasa malu yang luar biasa, Emil melarikan diri ke hutan sambil mendengar suara-suara misterius lain di kegelapan. Keesokan paginya, ia terbangun di dekat danau saat mendengar suara perahu yang melintas, lalu mendapati sesuatu di mulutnya. Saat tiba di rumah, Emil bergegas menuju kamar mandi dan memuntahkan sehelai bulu, barulah ia menyadari bahwa semalam dirinya sempat memakan seekor burung. Setelah itu, Francois dan Emil nekat mengabaikan garis pembatas yang dipasang oleh polisi demi mencari Lana ke dalam hutan. Di tengah pencarian, Emil bertanya bagaimana perasaan ayahnya ketika pertama kali menyaksikan Lana mulai berubah. Francois menjawab bahwa ia tidak pernah merasa takut sedikit pun. Baginya, Lana tetaplah istri, hanya saja kini sedikit berbeda. Begitu malam tiba, mereka melanjutkan pencarian dengan mobil sambil berteriak-teriak lewat jendela dan memutar lagu kesukaan Lana dengan volume penuh. Mereka pun akhirnya bermalam di dalam mobil dan keesokan paginya Emil menyadari kuku-kukunya kembali berubah. Tiba-tiba anjing mereka berlari menjauh dan saat Emil mengejarnya, ia justru menemukan seorang anak bernama Greenwell yang bermutasi menjadi bunglon, sedang bersembunyi di atas pohon. Tepat pada saat itu juga, sosok manusia burung tiba-tiba menerkam Emil. Teriakan Emil membuat Francois berlari menghampiri dan menyeretnya menjauh sambil mengancam sosok manusia burung tersebut untuk mundur. Begitu kembali ke dalam mobil, Francois bersikukuh ingin membawa Emil ke rumah sakit, tetapi Emil menolak keras karena takut rahasianya akan terbongkar. Perdebatan mereka nyaris menyebabkan mobil menabrak seekor kuda. Mereka pun menyadari telah tiba di sebuah sekolah berkuda yang sedang dipenuhi polisi, tempat Julia menjelaskan bahwa seekor mutan baru saja menyerang kuda-kuda di sana. Dengan memanfaatkan situasi kacau tersebut, Francois meminta bantuan seorang perawat militer untuk menjahit luka Emil dan perawat tersebut percaya begitu saja ketika diberitahu bahwa lukanya akibat gigitan anjing.
Sesampainya di rumah, Emil diam-diam melepas sebagian jahitannya dan malah menjilati luka yang masih meneteskan darah. Beberapa waktu kemudian, saat belajar di laboratorium, Emil terkejut melihat Nina mengenakan kalung berhiaskan bulu yang menyerupai bulu yang tidak asing, sehingga membuatnya panik seketika dan... T'as eu ça où? Putain, mais lâche! On demande avant de toucher. Sepulang sekolah, Emil kesulitan mengendarai sepedanya akibat perubahan pada tubuhnya dan Nina yang berusaha mendukungnya bahkan mengajaknya bermain ke rumah. Saat sedang menyiapkan cemilan, Emil membuka lemari es dan menemukan bangkai seekor burung di dalamnya. Nina menjelaskan bahwa ia menemukan burung tersebut di depan pintu rumahnya sehabis pesta dan mengambil salah satu bulunya untuk dijadikan kalung. Emil pun akhirnya menyadari bahwa burung tersebut bukanlah yang ia makan malam itu, melainkan yang sengaja ia tinggalkan di sana sebagai hadiah untuk Nina. Lalu Nina berencana menyumbangkan bangkai burung tersebut sebagai pakan untuk para mutan di penampungan. Setelah itu, Emil pergi ke danau dan berhasil menangkap ikan hanya dengan tangan kosong, sebuah pemandangan yang sempat disaksikan oleh salah satu tetangga. Ia kemudian mencari sosok manusia burung yang berulang kali terjatuh saat berusaha belajar terbang dan meninggalkan ikan hasil tangkapannya untuk makhluk tersebut. Dari sana, Emil mengetahui bahwa sosok itu menamai dirinya sendiri Fix, sebab ia sudah tidak lagi mengingat nama aslinya. Melihat luka-luka Fix akibat percobaan terbang yang berulang kali gagal, Emil pun menyarankan tempat yang lebih aman untuk berlatih dan mengajaknya ke danau. Setelah Emil menyingkirkan ranting-ranting, Fix pun setuju untuk berlatih di sana. Pada malam harinya, Emil kembali kesulitan mengendarai sepeda sehingga akhirnya ia meninggalkan sepedanya di hutan dengan niat mengaku kepada ayahnya bahwa sepeda tersebut telah dicuri. Sementara itu, di bar tempat Francois bekerja, ia mendapati sang pemilik bar bernama Jax membuat kaos-kaos bertuliskan sentimen anti-mutan yang membuatnya sangat tidak nyaman. Saat membuang sampah, Francois mendengar suara aneh dari halaman belakang dan tiba-tiba menyadari mutan tersebut terikat rantai, Francois berusaha menenangkannya secara perlahan hingga ia melihat ada mutan kedua yang justru melarikan diri. Seorang rekan kerja bernama Naima tiba-tiba mendorong mundur makhluk tersebut dengan sebuah dayung dan mengaku bahwa mutan itu adalah keluarganya. Keduanya berusaha menuntun mutan itu untuk kembali bersembunyi, tetapi curiga bahwa mutan yang melarikan diri tadi mungkin adalah Lana. Francois berlari menuju hutan dan benar saja menemukan istrinya yang kini telah sepenuhnya berwujud beruang. Lana hanya mengeluarkan suara ke arahnya sebelum akhirnya pergi begitu saja. Di sekolah, saat makan siang, Emil tiba-tiba merasakan ada sesuatu di dalam mulutnya dan langsung memuntahkan sebutir gigi, sehingga membuat teman-temannya jijik hingga ia berdalih bahwa itu hanyalah gigi susu. Pada sore harinya, ia mengunjungi Fix yang masih terus jatuh bangun berlatih terbang di air. Saat Fix beristirahat, Emil memeriksa lukanya dan melepaskan perban di wajahnya, lalu terkejut mendapati bekas operasi mengerikan yang dilakukan oleh dokter untuk memotong paruh yang sempat tumbuh di wajah Fix. Pada malam itu, Julia turut menemani Francois mencari Lana ke dalam hutan dan mereka harus bersembunyi setiap kali ada mobil polisi yang melintas. Sayangnya, pencarian mereka nihil meski Francois sempat terkejut menemukan sepeda Emil tergeletak begitu saja di sana. Sesampainya di rumah, Francois mendapati wastafel kamar mandi tersumbat dan mencoba membongkar pipanya untuk membersihkan. Di dalam pipa tersebut, ia menemukan segumpal rambut dan beberapa potongan cakar. Begitu Emil pulang, Francois langsung menunjukkan cakar dan sepeda yang ia temukan. Tetapi Emil bersikukuh menyangkalnya. Francois yang kesal mengunci pintu rumah dan menolak membiarkannya masuk sampai Emil mau mengaku, sehingga membuat Emil nekat berusaha melarikan diri.
Keesokan paginya, Emil makan langsung dari piringnya tanpa menggunakan sendok dan garpu, tetapi Francois tetap bersikap suportif dan tidak mempermasalahkannya. Ia bahkan memberikan sebagian obat penenang milik Lana agar Emil dapat mengendalikan dorongan liarnya selama berada di sekolah. Francois lalu memeriksa mulut Emil dan memastikan taringnya masih tersembunyi di bagian belakang sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Ia mengingatkan Emil untuk rutin memotong kuku setiap hari, menyumbat telinganya dengan kapas lalu menutupinya dengan rambut agar pendengarannya yang semakin tajam tidak kewalahan menangkap suara, dan terakhir mengajarkannya cara menggunakan krim penghilang bulu pada tubuhnya. Pada suatu momen, Emil mengobrol melalui telepon dengan Nina sambil berjalan-jalan di luar rumah. Ia meminta Nina berteriak dan begitu Nina melakukannya, Emil merasa sangat senang karena dapat mendengar suaranya dengan jelas meski jaraknya cukup jauh. Keesokan harinya, Emil mengunjungi Fix dan mendapati sahabatnya itu sudah tidak dapat lagi berbicara, hanya mampu mengeluarkan suara-suara khas burung. Setelah Emil memeluknya, Fix memanjat pohon lalu melompat dan kali ini ia akhirnya benar-benar dapat terbang. Emil lantas pergi ke festival tempat ayahnya bekerja dan Francois yang melihatnya menjadi murka sebab Emil seharusnya tetap bersembunyi. Perdebatan mereka dengan cepat berubah menjadi kekerasan fisik. Emil bahkan menggeram dan menggigit bahu ayahnya, tidak mau melepaskan gigitannya hingga Francois mengancam akan menggunakan gunting. Emil yang kesal dan bingung pun pergi begitu saja hingga tanpa sengaja bertemu Nina yang mengajaknya jalan-jalan ke ladang jagung. Keduanya larut dalam kisah kasih asmara meskipun Nina mengetahui mutasi pada tubuh Emil. Mereka pun kembali ke festival dan Emil sempat pergi ke toilet sebelum dihadang oleh seorang teman sekelas bernama Victor yang ternyata mengetahui Emil bersama Nina di ladang tadi. Pemuda tersebut sengaja menggunakan alat kecil yang mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi yang hanya dapat didengar oleh hewan, dan suara itu langsung membuat telinga Emil kesakitan sehingga Emil langsung berlari bersembunyi ke ladang, sementara pemuda itu berteriak memperingatkan seisi kota hingga warga bersenjata dan polisi pun mulai turun tangan. Seekor anjing pelacak sempat menemukannya, tetapi Emil berhasil mengusir. Melihat anjing tersebut berlari, dua orang pria langsung menembak ke arah itu, memicu alarm dan membuat Emil harus berlari sekuat tenaga sambil dikejar banyak orang. Tepat saat seorang pria hendak menembak Emil, Fix tiba-tiba muncul. Fix lalu terbang menuju hutan, memberi isyarat kepada Emil untuk mengikutinya. Mobil polisi turut mengejar mereka dan saat Emil menyeberangi danau untuk menghindar, orang-orang yang geram tersebut justru menembak dari seberang air. Fix. Non, Fix. Beberapa menit kemudian, Francois dan para pemburu menemukan jasad Fix, tetapi Emil sudah tidak ada di sana. Di kota, kemunculan seekor mutan besar membuat truk-truk militer mulai bergerak menuju hutan. Keesokan harinya, Emil bersembunyi seorang diri di hutan sambil mencari buah-buahan untuk bertahan hidup, dan pada malam harinya ia bahkan turut melolong bersama makhluk-makhluk nokturnal lainnya. Malam berikutnya, badai kembali melanda sehingga Emil berlindung di sebuah gua dan sempat ketakutan saat didekati oleh seekor beruang sebelum menyadari bahwa itu adalah ibunya sendiri. Emil pun menuruti isyarat sang ibu dan ia terkejut mendapati begitu banyak mutan lain yang hidup rukun bersama di sana, termasuk Grenouille yang pernah ia temui sebelumnya. Namun, tidak lama kemudian, langit dipenuhi cahaya suar, pertanda bahwa pihak militer telah menemukan lokasi persembunyian mereka. Emil dan para mutan lain berusaha lari dan bersembunyi, tetapi para tentara menggunakan gelombang suara yang menyakitkan sehingga membuat para mutan tidak berdaya dan terjatuh begitu saja untuk kemudian ditangkap. Hanya gadis bunglon yang berhasil meloloskan diri berkat kemampuannya berkamuflase.
Di kantor polisi, Francois membantu Emil mengarang cerita bahwa ia hanya mabuk dan tersesat ke dalam hutan tanpa sengaja. Namun saat harus menandatangani surat pembebasan, tangan Emil yang mulai berubah tidak sanggup memegang pena dengan benar hingga merobek kertas tersebut. Ketika petugas memberinya lembar baru, Emil tanpa sengaja menggeram ke arahnya sehingga mereka pun bergegas masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri dari kota. Tetapi tidak lama kemudian polisi mulai mengejar. Francois berjanji kepada Emil bahwa ia tidak akan pernah membiarkan anaknya dibawa ke fasilitas penampungan manapun, lalu memacu mobil sekencang mungkin hingga menerobos pagar demi mencapai hutan. Pada titik itu, Francois akhirnya menyuruh Emil untuk berlari dan Emil pun melesat masuk ke dalam hutan sambil melolong penuh kebahagiaan. Dan tamat. Jadi begitulah, di akhir cerita Emil akhirnya lari masuk ke dalam hutan sambil melolong penuh kebahagiaan setelah Francois membantunya kabur dari kantor polisi dan sengaja membiarkannya pergi alih-alih memaksanya kembali ke kehidupan manusia. Adegan penutup ini sengaja dibuat terbuka. Emil tidak sepenuhnya sembuh atau kembali normal dan penonton tidak pernah benar-benar tahu kemana ia akan pergi setelahnya. Justru disitulah letak inti pesan cerita. Beberapa artikel yang saya temukan tentang film ini membahas mengenai pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya diangkat lewat cerita ini adalah soal Emil yang harus melepaskan diri dari keluarganya sendiri, semacam proses emansipasi yang wajar dialami setiap remaja. Mutasi yang menyerang tubuh Emil bisa dibaca sebagai cara paling harfiah untuk menggambarkan sesuatu yang sebenarnya dialami semua orang tua, yaitu menyadari bahwa anak mereka, terutama saat masuk usia remaja, ternyata tumbuh menjadi sosok yang berbeda dari bayangan mereka selama ini. Dari sudut pandang ini, keputusan Francois membiarkan Emil berlari ke hutan bukan berarti ia menyerah sebagai ayah, justru sebaliknya. Itu adalah bentuk cinta paling tulus, yakni merelakan anaknya menjadi dirinya sendiri sepenuhnya, tentunya tetap berada di jalan yang benar ya, tanpa dipaksakan menyesuaikan diri dengan dunia manusia yang belum tentu bisa menerimanya. Selain soal pelepasan itu, cerita ini juga terasa seperti dongeng yang agak utopis. Gagasan besarnya adalah kemungkinan manusia, atau dalam hal ini para mutan, untuk terhubung kembali dengan dunia yang lebih luas. Sebuah dunia yang mau menerima keberadaan pihak lain meski berbeda. Hal ini tergambar jelas lewat adegan ketika Emil menemukan koloni mutan yang hidup rukun dan damai di dalam hutan, termasuk Grenoel yang pernah ia temui sebelumnya. Momen yang jadi puncak emosional sekaligus visual dari keseluruhan cerita sebelum akhirnya dibubarkan paksa oleh militer. Di luar makna personal itu, cerita ini juga bisa dibaca sebagai alegori sosial yang lebih luas. Perlakuan warga terhadap para mutan dalam cerita ini terasa mirip dengan sikap intoleransi yang makin menguat terhadap kelompok imigran, minoritas maupun siapapun yang dianggap berbeda di dunia nyata. Bukan cuma soal keberagaman, alegori ini juga menyentuh krisis ekologis, dua tema besar yang saling berkelindan sepanjang cerita. Dengan kacamata ini, dunia yang digambarkan begitu curiga dan takut pada siapapun yang berbeda terasa tidak jauh dari kondisi masyarakat yang kita kenal sekarang. Kritik terhadap cara masyarakat memperlakukan yang berbeda ini semakin terasa lewat adegan klimaks saat militer menyerang koloni mutan yang sebenarnya cuma ingin hidup damai di hutan. Adegan ini berhasil menonjolkan kontras antara sisi kemanusiaan para mutan dengan sikap dingin dan tanpa perasaan dari pihak yang berusaha menangkap mereka. Momen ini bahkan memaksa kita mempertanyakan ulang siapa sebenarnya yang lebih pantas disebut monster, makhluk-makhluk yang cuma ingin hidup damai atau manusia yang menyerang mereka dengan senjata. Di sisi lain, ada juga benang cerita yang sengaja dibiarkan menggantung. Sampai akhir cerita, Lana tidak pernah benar-benar berkumpul kembali secara utuh bersama Francois dan Emil sebagai sebuah keluarga. Sebab pertemuan terakhir mereka di hutan hanya berupa sentuhan dahi singkat sebelum Lana kembali menghilang ke alam liar. Kematian Fix, sahabat Emil yang berwujud manusia burung, juga punya bobot simbolis sendiri. Sebab ia mati justru di saat baru saja menemukan kebebasannya sendiri lewat kemampuan terbang. Seolah jadi pengingat bahwa harga dari sekedar ingin hidup apa adanya di dunia yang belum siap menerima perbedaan bisa jadi sangat mahal.
Menariknya, ending ini juga bisa dilihat dari dua sisi. Ada yang merasa bagian akhir terlalu terjebak dalam simbolisme yang berlebihan sehingga pesannya jadi terlalu gamblang untuk disampaikan lewat metafora. Namun ada juga yang menganggap ending ini justru jadi penutup yang puitis dan menyentuh dengan transformasi Emil yang terasa meyakinkan sampai detik akhir. Pada akhirnya, lepas dari perdebatan tersebut, lolongan bahagia Emil di penghujung cerita bukanlah tanda kekalahan atau keputusasaan, melainkan simbol penerimaan diri. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan atau melawan perubahan pada tubuhnya, dan untuk pertama kalinya sejak mutasi itu muncul, Emil terdengar benar-benar bebas. Mungkin itulah sebabnya cerita ini terasa bukan sekedar tontonan bertema monster atau mutasi biasa, melainkan cerita tentang proses tumbuh dewasa yang dikemas lewat fantasi dan agak sedikit horor. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!